Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia Desugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing tentang informasi beasiswa S3 di luar negeri, khususnya di Perancis. Oke, jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi beasiswa luar negeri melalui beberapa situs yang akan saya bagikan melalui video ini. Yang pertama, teman-teman bisa mencari informasi melalui website academicposition.fr. Nanti saya akan cantumkan linknya di description box. Setelah masuk ke halaman ini, teman-teman klik offre d'emploi. Ini penawaran pekerjaan ya. Nah, kemudian ada tip d'emploi, jenis pekerjaannya PhD, postdoc, asisten profesor, asisten peneliti, profesor, peneliti, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada domain the research, itu adalah bidang studi atau program atau jurusan kita ya, seperti antropologi, ada seni, biologi, bisnis, kimia, ada hukum, geosains, sejarah, informatik, dan masih banyak lagi. Oke, caranya tadi setelah klik offre d'emploi. Nah, walaupun websitenya dalam bahasa Prancis, ada banyak sekali tawaran-tawaran S3 atau postdoc atau pekerjaan sebagai peneliti di Prancis dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Prancis, nggak apa-apa, tetap bisa apply karena yang paling penting adalah kalian bisa berbahasa Inggris. Kemudian di sini ada recherche par nom de poste entreprise domaine ou région. Jadi kalau mau yang lebih mudah, teman-teman ketikkan kata kuncinya itu sesuai dengan jurusan teman-teman atau program studi yang teman-teman minati. Misalnya teman-teman mau ke Perancis itu mencari program studi yang berhubungan dengan kimia ya. Jadi saya ketikkan chimie dalam bahasa Perancisnya. Bisa juga teman-teman coba dalam bahasa Inggris chemistry. Oke, misalnya saya ketikkan chimie. Nah, nanti akan ditemukan di sini yang tip d'emploi ada 12 PhD position yang berkaitan dengan kata kunci. Ada untuk assistant de research itu 5, postdoc 3, dan assistant professor 1. Nah, muncul di sini ya. Misalnya saya mau cari untuk PhD ya. PhD berarti ini saya klik PhD yang ada 12 lowongan PhD, itu saya klik PhD tadi, kemudian setelah itu nah muncul di sini misalnya PhD positions in electrochemistry. Kemudian kalian lihat lagi yang mana yang cocok dengan minat kalian. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan lowongan PhD dengan kata kunci kimia, ganti kata kunci yang lebih spesifik lagi, misalnya materials atau energi gitu. Misalnya tadi ini ya, saya mau lihat informasi untuk PhD positions in electrochemistry ya. Nah, ini lokasinya di Nancy, Prancis. Postule ini apply, jadi nanti teman-teman bisa apply melalui website ini. Teman-teman bisa coba buat akunnya. Nah, di sini ada positionnya, development of high performance micro electrochemical bla bla bla. Kemudian ada deskripsi dari projectnya. Kemudian nanti ini ya, teman-teman bisa baca the duration of PhD is 3 years and starting date is July. Nah, jadi untuk durasinya, waktunya, jadi beasiswanya itu dalam 3 tahun dan dimulai pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi teman-teman harus apply sebelum bulan Juli. Kemudian jadi ada di sini ada position 1, position 2. Nah, jadi ada 2 PhD position ya. Jadi ada 2 lowongan untuk PhD. Ada 3 ternyata, ada position 3 ya. Setelah itu teman-teman cek lagi, ini sama-sama ya. Jadi beasiswanya itu durasi PhD-nya itu 3 tahun dan waktu
mulainya beda ya. Yang pertama Juli 2021, kemudian yang kedua ini Oktober ya, tanggal 1. Yang ketiga Oktober juga tanggal 1. Oke, sekarang kita lihat di bagian requirements of the candidate. Jadi ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat PhD. Yang pertama, valid master degree by the starting date of the position. Jadi harus sudah beres, sudah selesai masternya. Yang kedua ini fluent in English communication, French language is not mandatory. Jadi bahasa Inggris itu sangat ya penting, wajib banget ya, mandatory wajib, tapi bahasa Perancisnya tidak. Itu jadi untuk teman-teman misalnya mau kuliah S3 di Perancis tapi nggak bisa bahasa Perancis, coba apply karena persyaratan beasiswanya kita nggak harus bisa bahasa Perancis, oke? Kemudian untuk position 1 ini ada position 2, position 3. Ada persyaratan-persyaratan ya, misalnya tentang education background in physics, chemistry, or engineering. Jadi teman-teman harus punya background dari misalnya master fisika, kimia gitu ya. Jadi harus setara gitu. Kemudian kontak. Ini ada dokumen yang diperlukan ya, yang harus teman-teman lengkapi. Misalnya di sini, please send a complete CV, a motivation letter, and a complete transcript during master, translated in French or English. Jadi teman-teman harus menyiapkan CV, motivation letter, dan transkrip ya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Perancis. Dan mengirimkannya ke ini ada penanggung jawab, ada untuk position 1, ada alamat emailnya ya, jadi bisa langsung dikirim ke alamat email profesornya gitu. Nah biasanya setelah itu teman-teman harus menunggu, nanti akan ada panggilan untuk wawancara dan untuk presentasi. Kemudian kalau misalnya masih ada persyaratan-persyaratan lain yang kurang, akan disuruh kirim lagi kekurangan-kekurangan dokumen tersebut gitu ya. Oke. Misalnya untuk jurusan lain seperti ekonomi atau bisnis ya, kita coba ketik ekonomi. Nah ini caranya sama ya. Ya tadi ketikkan kata kunci sesuai dengan program studi yang teman-teman minati, kemudian di tip dang peluang teman-teman pilih apakah teman-teman mencari informasi tentang PhD, postdoc, asisten profesor. Profesor. Di sini ada ya hasilnya. Kita cari yang PhD. Nah, PhD student, Sustainable Public Procurement and Circular Economy. Ini ada doctoral positions in management or economics in space robotics, dan masih banyak lagi ya. Nanti teman-teman coba sesuaikan dengan program studi teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita bisa cari informasi melalui fr.indeed.com ya. Nanti saya akan cantumkan juga linknya di description box. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Longsela Research Quoi itu intitulé de poste ou entreprise. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sini program studinya, misalnya tadi Chimie ya, Chimie Materio, misalnya Chimie Materio. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang nyari tentang ekonomi, matematik. Oke, setelah itu di sini muncul ya yang berkaitan dengan Chimie Materio atau kimia material. Itu saya mau dari PhD position ya, jadi tip the post. Ini ada stage magang. Saya mau cari CDD ya, postdoc atau PhD. Nah ini ya doktorong. Nah ini
ini contohnya misalnya ada offre de thèse en chimie organique et radiochimie ya. Ada gaji ya per bulannya 2.135 euro. Jadi di Prancis itu PhD ya seperti kita kerja, kita dapat gaji per bulan. Jadi istilahnya mereka bukan beasiswa. Jadi ada kontrak kerja. Nah, ini ada juga doctorant en chimie et procédés de polymérisation. Nah, ini semuanya kelihatannya berbahasa Prancis ya, tapi sekali lagi untuk apply-nya teman-teman nggak harus bisa berbahasa Prancis. Misalnya saya akan coba ini ya, synthèse organique par mécanochimie and étude par éléments solides de biomatériaux. Oke. Ini di Montpellier, Prancis ya. Untuk labnya, kemudian ini ada date limit candidature. Jadi deadline-nya itu tanggal 16 April. Kemudian durée du contrat 3 tahun ya. Kemudian date de début de la thèse dimulai pada 1 Oktober. Jadi biasanya itu seleksi kandidat bulan April, Mei sampai Juni, Juli pengumuman, September, Oktober, November itu mulai S3-nya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ini bisa langsung continue pour postuler. Jadi ini melanjutkan untuk apply gitu, untuk daftar. Nanti langsung kita disuruh buat akun di sini. Kalau mau baca ini ada persyaratan-persyaratannya ini ke bawahnya dalam bahasa Prancis ya, bisa langsung ditranslate aja. Nanti kalau butuh bantuan bisa coba kirim email ke saya, kalau saya bisa bantu saya akan bantu. Oke. Nah, jadi seperti ya, caranya mudah. Nah, itu tadi cara yang kedua. Cara yang ketiga teman-teman bisa cari melalui ABG, Association Bernard Gregory. Ini caranya hampir sama ya. Kita ketikkan mau clé séparé par de virgule. Ini kita pilih sujet de thèse ya. Kalau misalnya itu kita mau cari PhD position atau beasiswa S3, sujet de thèse. Yang pula untuk cari pekerjaan, dan stage master 2 itu untuk magang. Oke. Kita pilih sujet de thèse, kita kembali karena sejurusan kimia, saya coba cari chimie lagi. Chimie atau kita coba cari kata kunci yang lain ya. Materials ya. Nah, ini muncul kan ya. Nah, jadi nanti setelah itu teman-teman bisa cek untuk lowongan PhD. Misalnya ini PhD thesis judulnya Far Infrared Fiber Based Supercontinuum Light Source and Spectroscopy. Ini misalnya saya tertarik sama ini, saya klik ya. Kemudian nanti di sini kita akan lihat ada informasi ya tentang subjeknya, kemudian description du sujet atau deskripsinya. Ini ada this project aims to develop powerful and compact light sources, itu dalam bahasa Inggris ya. Durasinya contract duration 36 bulan 3 tahun. Kemudian full time, deadline-nya ya, deadline-nya ini 15 Mei tahun ini, dan dimulai pada bulan Oktober ya, 1 Oktober. Oke, ini ada lab-nya di mana, kemudian ada profil du candidat itu master diploma or engineering diploma in physics or material science. Bla bla bla. Kemudian nanti kalau teman-teman mau apply langsung aja postule dan buat akunnya di sini. Oke, saya akan cantumkan juga linknya di description box.
Nah, informasi yang lain di sini, jadi kalau di Prancis ya, umumnya untuk program S3-nya dimulai pada bulan September, Oktober, atau November. Jadi itu tergantung dari project yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada nanti teman-teman bisa cari di websitenya IRSN, menawarkan 47 lowongan S3 untuk tahun ini yang akan dimulai pada bulan Oktober tahun ini ya. Ada Sciences du Vivant, jadi ada biologi, ekologi, santé kesehatan, ada Sciences de l'Ingénieur, génie civil, teknik, mungkin mirip-mirip teknik sipil kalau di Indonesia, kurang ngerti juga jurusan ini. Mekanik de fluid, geosciences, terre, univers, espace, matematik ya, matematika, informatika, fisika, kimia, kemudian science politik, ekonomik. Jadi ini teman-teman dari jurusan ekonomi atau politik, science politik dan sosial ya. Jadi teman-teman bisa buka ini websitenya IRSN ya, Institut de Radio Protection et de Sûreté Nucléaire. Nah ini ya, misalnya teman-teman dari jurusan biologi ada ini réponse évolutive de population d'apin issue de la zone d'exclusion, ada évaluation de la cardiotoxicité, bla bla bla, itu banyak ya. Lowongan S3 di sini nanti teman-teman bisa cek. Kemudian ada juga dari UPJV, ini ada lowongan S3 juga untuk tahun ini. Kemudian ini dari École Doctorale Sciences Technologie et Santé, EDSTS ya. Untuk tahun ini juga ada beasiswa S3, ada Plan Biology and Innovation, itu banyak ya. Kemudian ini ada dari Bordeaux, Universitas Bordeaux, l'Université de Bordeaux ya. Nah ini dia. Saya coba télécharger la liste de sujets proposés. Saya coba download subjeknya. Jadi kalau untuk di Bordeaux ini kita lihat nah ini dia lowongan PhD position. Ya banyak ya. Kemudian kalau kita lihat websitenya Contra Doctoro, ini ya, oke. Les dossiers de candidature à ces contrats doctoraux devront être adressés avant le lundi 10 Mei. Oke, jadi untuk Universitas Bordeaux ini deadline-nya itu hari Senin 10 Mei ya. Dan dikirimkan langsung ke sekretaris sini. Sekretariat du Doctorat ya. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, ces dossiers devront comprendre obligatoirement les pièces suivantes. Ada les sujets de test envisagés, soit parmi les sujets non financés. Oke, jadi subjek dari PhD tesisnya. Kemudian ada une lettre de motivation du candidat, itu ada motivation letter, ada une lettre de recommandation du directeur de test, surat rekomendasi, ada CV ya, un CV détaillé, ada le relève de notes, jadi transkrip de dernières années des études, transkrip untuk master ya.
transkrip master, dia kalau misalnya baru menyelesaikan program master 2 aja, kalau di Prancis ada master 1, master 2, jadi transkrip untuk master 1 dan master 2. Kemudian kalau dia tamatan dari École d'Ingénieur itu transkrip premier et dossier mané, jadi tahun pertama dan tahun kedua, dan lain-lain semester. Kemudian ini ada la fiche de candidature, ada form yang harus diisi untuk kandidatnya. Oke. Nah ini adalah bahasa Inggrisnya ya, nanti teman-teman bisa baca. Nah ini dia. Oke ya, jadi ini harus untuk Université de Bordeaux ini harus dilengkapi. Kalau teman-teman tertarik ini harus dilengkapi. Ini ada persyaratan-persyaratannya. Ini harus dilengkapi. Kemudian setelah semuanya lengkap nanti bisa langsung dikirimkan ke sekretaris. Ini ada alamat emailnya. Dan nanti semua berkas akan diseleksi ya. Yang lulus seleksi berkas akan dihubungi dan akan melanjutkan ke proses seleksi berikutnya, yaitu wawancara. Jadi di sini untuk candidate selected for the interviews will be informed by the Tuesday 1st of June 2021. Jadi tanggal 1 Juni itu informasi untuk kandidat yang lolos seleksi berkas. Interviews will take place the 14, tanggal 14, tanggal 15 Juni ya. Oke, jadi teman-teman bisa coba cari informasi bagi teman-teman yang mau lanjut S3 di luar negeri dengan beasiswa dari luar. Bisa coba ya, ada banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa dari luar negeri. Yang teman-teman perlu persiapkan adalah ya berkas-berkasnya, siapkan semua berkas-berkas yang diperlukan, dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu coba ya cari lowongan S3 ya sesuai dengan minat teman-teman. Nah, cukup sekian informasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.